Memang kita tidak boleh bilang langsung halal karena bisa saja lebih dekat ke definisi apa riba. Tapi ya jangan langsung bilang haram, jangan-jangan tadi seperti kata beliau memang itu kebutuhan. Berkahnya syukur ini bisa mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin masih mengganggu. Ya saya ulang lagi, berkahnya syukur ini bisa mengabaikan hal-hal kecil yang apa? Mengganggu. Misalnya Anda itu buka puasa dengan nasi kualitas beras paling rendah, minum teh ya kualitas paling rendah, minum kopi. Tapi karena sangat lapar, sangat haus, itu seneng sekali. Ya sama mungkin orang-orang yang dulu pernah tidak Islam, itu kan ibarat kalau terus itu kan nyuwun sewu menurut keyakinan Islam kan bahaya sekali. Sekedar selamat meskipun adnas salamah dengan standar paling apa? Minimal, paling rendah, tetap itu luar biasa. Jangan sampai setelah kita Islam masih ngeluh, sayang bapak saya belum Islam, mbak saya belum Islam, karena ini hanya mengganggu apa? Syukur. Ya itu hanya mengganggu apa? Itu kan ibarat kita buka puasa, sayang nasinya hanya nasi kelas rendah, sayang hanya pakai tempe tidak daging. Kalau gitu kan mengganggu apa? Syukur. Nah, jadi itu satu. Kedua soal nama itu dulu meskipun lewat baptisan itu tidak ada pengaruhnya, tidak punya akibat di status keislaman. Jadi nggak perlu diganti boleh, nggak perlu dibuang, nggak perlu diganti. Terus soal perbankan itu masyhur itu di fatwa NU, sesuatu yang remang-remang, misalnya tadi. Ada orang punya utang 1 juta, disuruh nyaur 1.100.000, tentu seperti ini sepakat itu riba. Tapi kalau sistem itu beda dengan personal, Memang kita tidak boleh bilang langsung halal karena bisa saja lebih dekat ke definisi apa riba. Tapi ya jangan langsung bilang haram, jangan-jangan tadi seperti kata beliau memang itu kebutuhan. Kebutuhan gini. Sekarang investor itu bisa nggak utang tanggane 1 miliar untuk investasi? Tidak bisa kan, yang menyediakan itu kan pasti bank. Utang tonggo kan paling weteng lorong untuk obat, utang modal itu kan. Nah tidak apa-apa, hukum nggak jelas itu nggak apa-apa. Kalau harus nggak jelas ya sebaiknya nggak jelas. Makanya di Nabi itu ngendikan halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi selalu ada antara halal dan haram. Itu jadi kalau yang makanya dulu Mbah Maimun itu sering bilang, tapi tidak kritik ya, Bu Lilis sering bilang usahakan sama-sama urusan dengan bank itu bank pemerintah atau bank negara, karena itu kalau misalnya ini salah dan memang misalnya benar-benar riba, sakeliru-keliru negara itu untuk pakai sarana umum. Bayangkan keliru sekalipun, apalagi kalau tidak keliru. Tapi saya ulang lagi, bukan berarti terus menafikan yang swasta, bukan. Tapi ini cerita kalau ada pilihan. Misalnya gini, haji lewat negara sama swasta, sak keliru-keliru negara karena negara. Misalnya gini contoh gampang. Kemenak atau haji atau di lembaga-lembaga sosial negara, Kemensos atau BUMN, tentu salah itu banyak sebagai manusia. Di sekeliru-kelirunya negara, ada PLN, ada jalan, ada jembatan. Yang kembali ke rakyat itu jumlahnya tetap apa? Besar. Misalnya Kemenak, ya pasti ada salahnya namanya manusia. Tapi ada kantor KUA, ada sarana prasarana, ada penyuluhan, ada gedung apa? Haji di mana-mana ada. Sehingga swasta ya baik menopang pemerintah, tapi kalau sama-sama milih itu yang mendekati darurat Bu Lilis memang sistem apa? Negara. Artinya sesuatu yang dengan tanda kutip awalnya nggak boleh untuk menjadi boleh kan nunggu status darurat. Dan yang sering darurat adalah keputusan apa? Pemerintah. Misalnya menetapkan Syawal, secara ilmiah orang Indonesia tuh banyak yang mandiri bisa falak, banyak. Tapi kan subjektivitasnya tinggi. Makanya kemarin yang Kemis saja ada, bukan sekedar yang Jumat, yang Kemis saja ada. Ya kan? Nah,
Ikut pemerintah itu menjadi lebih baik, tapi tidak harus juga di bab sawal. Pemerintah sendiri kan membolehkan beda. Pemerintah sendiri membolehkan apa? Beda. Ya jadi boleh kalau masalah perbankan itu sudah didiskusikan. Tentu ada kadar lebih yang pengganti administrasi sebagai pekerja. Ada lebih yang karena memang mendekati definisi riba. Itu kan kita tidak pernah tahu. Lebih itu kan ada lebih yang karena memang kurus nilai uang. Kan macam-macam. Nah, menurut saya hal yang kita tidak harus tahu persis, nggak apa-apa kita bilang, karena Nabi ketika ada halal jelas, ya ada haram jelas, tapi di tengah-tengah itu tidak jelas. Kayak jenengan jadi istri itu tanya sama suami kamu, istri baik apa enggak? Mesti suami kamu kalau pas tidak ada kamu bilang jelek, pas ada kamu bilang apa? Yang benar itu menurut saya itu tidak baik, tidak jelek. Kalau dibilang jelek, nyatanya anaknya banyak, berarti kan rukun. Ya kan baik kan, bisa kumpul anaknya banyak. Dibilang baik, ternyata suami kamu tambah hari tambah elek, tambah trauma, tambah dan dekati musibah lah. Jadi sesuatu itu yang tidak jelas itu nggak apa-apa kita bilang nggak halal haram, jangan bilang wah berarti ini nggak tegas. Nggak bisa seperti itu. Ada hal-hal yang memang nggak perlu kita. Misalnya ibu-ibu gini secara fikih, gimana hukumnya ibu-ibu muslimat yang masih cantik datang ke pengajian? Sama lihat di kitab-kitab fikih itu diharamkan. Selagi mungkin bisa tanya sama suaminya atau kiai setempat yang nggak perlu keluar ke arisalah. Tapi misalnya itu dipraktekkan, mana ada? Wong itu ngaji mbek tanggane ora seneng, mergo ora iso kluyuran. Aku yakin, nggak sama jawab ya. Ngaji di sini sama datang ke Rembang seneng mana? Seneng ke Rembang karena keluyuran. Ternyata apa? Wisata religi itu ada wali orang Tuban, kan ada walinya Sunan Bonang. Tapi ya seneng saja kalau ziarah ke Syarif Hidayatullah, kan ada keluyurannya. Kalau dia seneng wali kan cukup wali tetangganya kan bisa. Tapi kurang asik. Tapi yang Cirebon nanti ke Tuban. Jadi untuk bertanya hal-hal kecil sebenarnya bisa, kiai tonggone sampean itu bisa. Tapi kan nggak keren orang yang pondok internasional Arisalah. Jadi itu manusia, apa itu nama? Penjelasannya itu baik apa enggak? Ya sudah, enggak usah dijelaskan. Nggih ngoten Bu Lilis nggih. Ya semoga